ya. Wah, enak tenan. Kopi apa toh, Bu? Kopi cap cangkir, Pak. Dari dulu sampai sekarang, eyangnya anak-anak tidak pernah bosen minum kopi cap cangkir. Enak, seger, lan bikin sumringah. Bapak juga mau kok kalau setiap hari dibuatkan kopi cap cangkir. Jangan kopi merek yang lain. Aduh, kok mataku jadi kabur gini ya? Kenapa ya malah kejadian? Elisa FM The Victoria Station, cinta sejati tumbuh dalam keluargaku. Selamat sore sahabat Elisa dimanapun Anda berada. Kembali hadir di sini ada SKS, siaran kuliah sore yang siap menyapa aktivitas sore Anda di 103.9 Elisa FM The Victoria Station. Edisi hari ini Rabu tanggal 10 Februari 2021, di mana pastinya selama 1 jam ke depan Daniel siap menyapa Anda dengan narasumber yang siap berbagi informasi dan juga pengetahuan sahabat Elisa untuk Anda di sore hari ini. Dimana seperti yang sudah Daniel informasikan untuk beberapa waktu yang lalu untuk edisi SKS, dimana setiap sore kita masih akan ditemani oleh program studi PG PAUD dari FKIP UKSW. Dan juga di studio saat ini sudah ada yang hadir untuk siap menyapa Anda semua sahabat Elisa dan juga siap berbagi informasi. Meskipun yang satu sudah pernah main ke sini, tapi nampaknya harus tetap perkenalan sendiri gitu ya, biar afdol begitu. Nah, ada siapa ini di studio? Oke, selamat sore para pendengar Elisa FM semuanya. Perkenalkan, nama saya Trivena. Saya salah satu staf pengajar di program studi PG PAUD FKIP UKSW. Ini kali kedua saya main-main ke Elisa. Tapi saya tidak cuma untuk berkenalan, buat mungkin ada pendengar baru. Perkenalkan, nama saya Trivena. Mari kita saling berdiskusi sama-sama sore ini. Oke, tapi untuk sore hari ini Ibu Vena tidak akan sendiri, karena di sebelahnya sudah ada yang siap menemani dan juga siap berbagi informasi juga ya pastinya untuk sore hari ini. Nah, ada siapa ini? Perkenalkan, sahabat Elisa semuanya. Saya Krida Putra Adi, salah satu staf pengajar di Sekolah Terbatu Rumah Pintar. Oke, Sekolah Rumah Pintar begitu ya di Salatiga ya. Oke, nah untuk Ibu, saya panggil nanti Pak Putra. Pak Putra aja. Oke, ada Bu Vena dan juga Pak Putra untuk sore hari ini sahabat Elisa yang siap berbagi informasi untuk Anda. Sore hari ini kita mau bahas apa ini? Oke, untuk sore hari ini kita akan sama-sama berdiskusi membicarakan tentang pengembangan media pembelajaran dengan modal pembelajaran blended learning.
Oke. Kira-kira apakah sudah pernah mendengar kaitannya dengan blended learning? Blended learning, kayaknya kalau untuk metode pembelajaran ini merupakan satu hal yang baru kayaknya ya. Ya. Apa itu blended learning? Oke, blended learning mungkin bagi para pendengar semuanya mungkin ada yang pernah mendengar tapi hanya sekilas atau mungkin ada yang belum pernah mendengar sama sekali. Tapi saya percaya bagi para pendengar yang mungkin bekerja di lingkup di bidang pendidikan, baik sebagai guru atau mungkin yang sekarang sebagai peserta didik, sebagai siswa, mungkin tanpa sadar mereka sekilas mendengar atau tidak pernah mengerti gitu blended learning itu apa, tapi saya percaya mereka sudah pernah melakukan mempraktikkan yang namanya blended learning ini, Kak Daniel. Jadi apa sih yang dinamakan dengan blended learning ini? Blended learning ini adalah salah satu model pembelajaran yang mengkombinasikan kegiatan pembelajaran dengan model tatap muka dengan kegiatan pembelajaran daring. Nah, ini pasti sesuatu yang sudah tidak asing karena kita tahu di masa-masa seperti ini kita semua dianjurkan oleh pemerintah, oleh Kemdikbud juga dengan program belajar dari rumah. Bagaimana lembaga seyogianya mengatur pembelajaran untuk dapat diatur dirancang sebagaimana rupa untuk bisa dilakukan secara daring melalui program belajar dari rumah, di mana di saat ini itu dilakukan oleh setiap jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, seperti itu. Jadi tatap muka tapi secara online begitu ya. Oke, dan dikira tadi di awal apakah blended gabungan itu mungkin maksudnya adalah ada yang offline, ada yang online, ternyata bukan begitu ya. Jadi blended ini pelaksanaannya saling berkesinambungan, bisa bersamaan, bisa juga tidak. Jadi ini mix semuanya. Kalau kita analogikan, kita ambil kata dasarnya blend, berarti ada yang dicampurkan. Tapi yang di blend ini apa? Gitu. Tidak hanya tentang bagaimana mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran secara daring saja, tetapi pastinya akan melibatkan banyak komponen dan juga aspek di sini. Nah, kira-kira komponen dan aspeknya nanti untuk bisa mendukung pembelajaran blended learning ini akan ada apa saja, khususnya ketika kita fokus untuk merancang pembelajaran untuk anak usia dini. Dimana di sini kita sama-sama ketahui karakter anak usia dini, anak usia 0 hingga 6 tahun. Mereka akan belajar secara daring, secara tatap muka, dimana seharusnya mereka bisa bermain secara langsung dengan teman-teman mereka, tapi kita harus berkreativitas semaksimal mungkin untuk mengoptimalisasikan pembelajaran dengan model blended learning ini yang menyenangkan agar anak-anak tetap mendapatkan pengalaman bermain yang menyenangkan secara blended learning ini. Nah kalau tadi misalnya di awal disinggung nih sama Ibu Vena terkait bagaimana komponennya. Bagaimana sih komponen dari blended learning tadi? Kaitannya dengan komponen blended learning lagi. Saya mau jelaskan lagi, ulangi lagi tadi kaitannya dengan definisi dari blended learning ini. Bagaimana ini tidak hanya sekedar bagaimana kita akan mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran secara daring, tetapi di sini butuh yang namanya komponen lain, yaitu media dan juga metode. Apalagi dalam pembelajaran itu adalah salah satu yang terpenting, di mana media dan metode ini nanti bagaimana caranya ketika blended learning ini dengan pendekatan teknologi ya pastinya, karena kita bicara juga tentang daring gitu. Dengan pendekatan teknologi sesimpel seperti kalau dulu sebelum pandemi kita bisa mendapatkan bahan ajar, sumber ajar, materi ajar itu peserta didik akan dapatkan dari
pengajar, dari guru. Ketika itu tatap muka. Tetapi karena di sini adalah sistemnya yaitu blended learning, bagaimana si materi ajar tersebut, sumber ajar tersebut, bahan ajar tersebut itu dikemas dari yang dulunya bisa diberikan langsung tinggal verbal saja kepada peserta didiknya, tapi itu juga harus bisa dikemas agar itu bisa dimanfaatkan oleh peserta didik dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, karena ini esensinya adalah blended learning. Maka salah satunya ini harus bisa dimanfaatkan dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun, karena ini bisa diakses secara daring. Itu adalah salah satu karakteristik dari pembelajaran dari media dari model pembelajaran blended learning ini, seperti itu. Oke, jadi aspek atau komponen apapun itu semuanya dipadu-padankan ya, supaya nanti pembelajaran untuk anak-anak, terutama dalam hal ini adalah anak-anak PAUD, bisa berjalan dengan baik. Apalagi sekarang ini kalau pembelajaran untuk anak PAUD sepertinya lumayan tricky ya. Anak-anak kan tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa masih pengennya main, masih pengennya ketemu dengan teman-temannya sebaya, masih pengen berpelukan dengan miss atau misternya, lari sana sini. Sekarang terpaksa harus ditahan terlebih dahulu karena adanya pandemi COVID-19 ini. Harus istilahnya benar-benar putar otak ya, apalagi sekarang tadi sudah dijelaskan juga bahwa anything and anywhere ya, apapun bisa harus dimanfaatkan dalam bagaimana menyediakan media pembelajaran untuk anak-anak tadi. Nah, kalau misalnya kita akan sedikit gali lebih dalam lagi nih Bu Vena terkait blended learning ini. Gimana sih awal mulanya untuk blended learning ini tadi harus bisa dipahami posisinya, harus bisa dimengerti oleh seluruh aspek atau komponen pendidikan ini. Kemudian bagaimana implementasi awalnya kepada lembaga-lembaga pendidikan? Oke, awalnya ya, untuk awalnya atau mungkin bisa dikatakan pijakan awal, dasar awalnya nih, pertimbangannya, karena di sini kita akan fokusnya ke pendidikan anak usia dini. Saya pengen memberikan pemahaman kaitannya dengan bahwa kita harus pahami dulu sasaran kita di sini adalah anak usia dini. Anak usia dini yaitu anak yang sedang berkembang dalam proses tumbuh kembang untuk anak usia 0 hingga 6 tahun, sedang dalam tahap atau proses pertumbuhan dan perkembangan, di mana ketika mereka masuk di lembaga PAUD, tujuannya bukan untuk memberikan mereka pengajaran seperti membaca, menulis, berhitung, seperti itu, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan pengalaman-pengalaman eksplorasi, pengalaman-pengalaman bermain, untuk apa? Tujuannya adalah untuk optimalisasi tumbuh kembang mereka. Gimana di sini ini pasti sudah jadi pedomannya untuk guru PAUD bahwa yang dikembangkan itu adalah aspek perkembangan yang meliputi 6 capaian aspek perkembangan, yaitu kognitif, lalu ada SOSEM, sosial emosi, lalu ada bahasa, lalu ada nilai agama dan moral, lalu juga ada seni, lalu juga ada fisik motorik, seperti itu. Nah, bagaimana keenam aspek perkembangan anak tersebut itu nanti ketika para guru akan merancang pembelajaran dengan model blended learning ini, itu dijadikan dasar bagi para guru untuk bisa merancang model pembelajaran tersebut. Maka yang harus dilakukan oleh guru itu apa? Mereka harus mengenal karakteristik dari anak tersebut, mengenal anak itu rentang usianya sudah masuk di usia apa. Dengan begitu mereka akan tahu, oh menurut rentang usia, contoh kelas TKA, rentang usianya ada 4 hingga 5 tahun. Apa aspek perkembangan yang sedang dialami oleh rentang usia 4 hingga 5 tahun. Berdasarkan itu, mereka nanti akan melihat lagi. Selain mereka melihat karakteristik dan juga tahapan perkembangannya, mereka juga harus melakukan analisa-analisa kebutuhan. Nah, nanti ini saya akan jelaskan lebih dalam lagi nanti ketika di sesi tahapan bagaimana kita akan merancangkan pembelajaran blended learning untuk lembaga PAUD. Nah, kalau begitu Daniel boleh kasih satu pertanyaan nih. Kemudian apa saja yang harus disiapkan aspek-aspeknya untuk blended learning ini? Oke, yang harus dipersiapkan itu aspeknya secara umum itu ada 3.
Tahapannya yaitu dari tahapan pra pelaksanaan itu sebelum, lalu tahap pelaksanaan, lalu juga tahap pasca pelaksanaan. Oke. Oke, saya akan coba terangkan satu persatu. Di tahap pra pelaksanaan ini apa sih yang harus dilakukan oleh guru, dan juga jangan lupa di sini yang bertugas tidak hanya guru tapi juga keluarga di sini. Oleh guru dan juga keluarga. Kalau di pra pelaksanaan ini saya bisa melihat yang paling lebih berperan adalah gurunya, karena guru kan sudah punya kompetensi profesional dan pedagogi kaitannya dengan menyelenggarakan pembelajaran. Jadi guru yang lebih tahu strateginya apa dengan berdasarkan pada analisa kebutuhan. Analisa kebutuhannya apa sih, Bu? Gitu. Analisa kebutuhannya itu adalah analisa yang pertama tadi, karakteristik peserta didiknya. Lalu yang kedua adalah kondisi keluarga, Kak Daniel. Di sini kondisi keluarga ini adalah salah satu yang penting untuk dilakukan analisa kebutuhan, karena kita tahu sama-sama nanti anak usia dini dalam pelaksanaan model pembelajaran ini mereka itu membutuhkan yang namanya pendampingan keluarga pastinya. Maka nanti kita harus melakukan analisa kebutuhan di keluarga. Kira-kira ketika nanti dalam pembelajaran blended learning ini, di mana ketika ini dilakukan secara tatap muka, kalau di TK itu dilakukan dengan cara tatap mukanya adalah beberapa lembaga melakukan yang namanya visitasi ya Pak. Visitasi di mana gurunya nanti yang akan datang ke rumah anaknya. Lalu mereka bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Kadang ada yang di rumah anaknya itu sudah dibuat grup belajar kecil dengan anak-anak yang rumahnya dekat situ. Jadi unit belajar kecil seperti itu. Atau ada yang anaknya memang diminta untuk datang ke lembaga sekolah, tapi diatur kaitannya dengan waktu dan juga grup kecilnya seperti itu. Jadi tidak semua anak akan berada dalam kelas. Nah, ketika tatap muka di situ akan dilihat apakah ketika tatap muka itu sudah diantisipasi kaitannya dengan prokesnya, protokol kesehatannya. Lalu ketika secara daring, analisa kebutuhannya di sini adalah apakah di rumah anak mendapat pendampingan oleh keluarga. Kaitannya dengan apakah ada orang tua atau orang dewasa yang bisa mendampingi anak belajar di rumah. Lalu setelah orangnya, kita melihat apakah di rumah itu ada medianya yang bisa digunakan. Contoh, adakah alat yang bisa dipakai kaitannya dengan tools, dengan gawai, perangkat yang bisa dipakai di rumah. Lalu setelah itu kaitannya dengan kondisi rumahnya. Seperti itu juga, kondisi rumahnya ini seperti apa. Karena yang namanya anak usia dini itu butuh sekali dikondisikan. Lingkungan itu juga berpengaruh kaitannya dengan proses belajar anak usia dini. Lingkungan itu juga berpengaruh. Bagaimana kita bisa mengamati lingkungan belajarnya anak usia dini ini, rumahnya seperti apa. Kita lihat kondisi rumahnya. Oh, berarti kalau dengan kondisi seperti ini, ketika mungkin nanti si ibunya atau orang tuanya nanti melaporkan ini kondisinya tadi anaknya tidak bisa konsentrasi belajar, anaknya tidak bisa mengikuti kegiatan, karena memang di dalam rumahnya itu ternyata saudaranya banyak, ada yang saudaranya hanya usianya terpaut hanya 1 hingga 2 tahun saja, mungkin kondisi rumahnya cukup berisik, atau mungkin keadaan tetangganya antara satu rumah dengan yang lainnya cukup padat, seperti itu. Lalu setelah analisa kebutuhan tersebut, nanti dijadikan dasar bagi guru untuk merancang pembelajaran. Jadi di sini mereka akan melihat berdasarkan analisa kebutuhan di setiap keluarga anak, lalu juga melihat karakteristik anaknya, lalu juga melihat kondisi dari lembaga sekolahnya ini dan juga kemampuan gurunya untuk mengukur kemampuan dirinya. Oke, dengan segala kondisi ini saya mau merancang pembelajaran yang seperti apa, karena di sini kita konteksnya blended learning. Berarti di sini saya ingin merancang satu tema belajar. Tema belajar ini nanti dalam 1 bulan, contoh mereka akan belajar tentang binatang kupu-kupu. Nanti saya mau coba untuk memberikan pengantar secara daring dulu deh, untuk melihat kira-kira respon anak gimana ya dengan kondisi keluarga yang seperti ini. Oh, ini nampaknya para orang tua itu bisa mendampingi anak, tapi waktunya
siswanya saja. Oke, berarti ini bisa saya jadikan dasar untuk bisa menyelenggarakan pembelajaran daring nih. Buat saya bisa ketemu sama anak-anak secara daring, contoh melalui Meet atau Zoom seperti itu. Untuk pengantar tentang mengenalkan kupu-kupu, contohnya seperti itu. Setelah itu saya akan lihat lagi ketika sebagai guru responnya seperti apa. Lalu saya akan rancang lagi untuk minggu-minggu selanjutnya pembelajarannya. Setelah saya memberikan pengantar kupu-kupu, saya mau kasih kegiatan art and craft tentang kupu-kupu kepada anak-anak. Mungkin saya coba deh datang tatap muka visitasi ke anak. Jadi dia bisa memperkirakan presentasi untuk kegiatan daringnya ini bagaimana. Untuk kegiatan tatap mukanya ini nanti komposisinya akan seperti apa presentasinya, seperti itu. Oke, jadi lumayan banyak ya hal-hal yang harus dipersiapkan, dan itu semuanya pasti akan memiliki dampak terhadap nanti bagaimana anak dapat memahami terkait materi atau mungkin tema yang disampaikan. Dan by the way itu masih tahap persiapan. Tahap persiapan ya. Masih persiapan aja udah gitu. Padahal kita tahapannya ada 3 begitu ya. Nah, tapi sebelum kita berlanjut ke tahapan yang selanjutnya, nih Bu Vena nanti bisa kita sambung lebih dahulu. Kita bergeser ke Pak Putra terlebih dahulu. Nah, kalau dari tempatnya Pak Putra sendiri tadi di sekolahnya gimana nih pelaksanaannya untuk blended learning tadi? Jadi kan kami bergerak di sekolah anak-anak khusus ya, Pak Daniel ya. Untuk penyampaian materi dan sebagainya itu tidak bisa melalui classroom. Kalau zaman sekarang itu ya pakai classroom dan sebagainya, Zoom. Jadi kami biasanya mengirimkan kita membuat materi sesuai anaknya, kebutuhan anak yang dibutuhkan apa. Misal itu tadi Bu Vena cerita menirukan gerak kupu-kupu atau gimana itu. Nah itu tadi kita membuat materi terus kita sampaikan ke orang tua melalui via WA. Oke. Ya. Karena juga kemampuan orang tua kan juga berbeda-beda dalam IT-nya. Jadi kita sampaikan ke via WA, terus dibuat dalam format PDF biasanya. Dalam 1 minggu itu kita sudah merancang dari hari Senin misal agama atau terus seni atau motorik kasar, motorik halus begitu. Kita sudah dirancang setiap harinya, minimal itu ya ada 1 untuk materi yang harus nanti dikumpulkan hasilnya. Bisa melalui video atau foto. Itu tergantung juga orang tua dan juga gadgetnya orang tua masing-masing ya Pak Daniel. Nanti kita itu biasanya setiap harinya itu ada maksimal pengiriman hasil hasil belajarnya anak-anak. Maksimal kalau di kelas saya biasanya jam 7 malam sampai jam 9 malam itu pengumpulan batas terakhir. Kalau dikumpulkan lebih cepat ya lebih baik gitu ya. Nilainya juga berbeda gitu. Nah, kita itu tidak enaknya itu kita tidak bisa memberikan materi langsung via, kalau zaman sekarang kan classroom gitu ya. Kami kendalanya di situ kan, karena setiap anak ABK itu kebutuhannya materi berbeda-beda. Kalau ada yang satu sudah bisa seninya bagus, terus pemahaman yang satunya anaknya bahasanya bagus. Lah itu kita kan harus pilah-pilah lebih dalam lagi supaya penyampaiannya materi tidak terlalu jomplang saat pembelajaran tatap muka. Kalau pembelajaran tatap muka kan kita setiap hari tahu si anak ini hari ini kurangnya ini, terus besok harus seni, terus besok lagi harus ada olahraga begitu. Nah, itu kita bisa tahu kan, selama pandemi ini kita tidak bisa melihat secara langsung ya Pak Daniel, karena keterbatasan itu juga. Kami mengakalinya biasanya itu visitasi, kalau tidak video call begitu. Saat jam kita kantor biasanya kita video call dulu awal-awal pandemi. Kita full daring semuanya. Full daring, terus kita kalau ingin mengetahui perkembangan anak ya kita melalui itu janjian dulu dengan orang tua, bisanya jam berapa, dia free time-nya jam berapa, kita video call, tanya si anak, ini si anak sudah mau mengerjakan ini, terus dia kangen juga dengan pak gurunya atau bu gurunya, terus dengan teman-temannya juga saling menanyakan seperti itu. Setelah pandemi agak sudah beberapa waktu, kita memberanikan diri untuk visitasi. Visitasi kita satu-satu ke rumah anak-anak. Jadi kita sharing dengan orang tua, dengan anak-anaknya yang bisa sudah berkomunikasi 2 arah. Kita dapat berkomunikasi.
kita tanyakan kendalanya orang tua itu seperti apa saat pembelajaran online saat ini. Biasanya kalau yang agak rumahnya agak jauh begitu ya Pak Daniel, yang agak minggir ya, gitu agak ya. minggir, agak yang susah sinyal itu lah. Mungkin orang tua kan setelah di video atau di gambar itu kan mengirimnya susah. Jadi kita kadang kok ini sudah jam segini kok si A belum mengirimkan. Biasanya itu kalau mengirimkan awal ya ternyata ada kendala di sinyal. Terus kendala juga misal, oh Pak saya sebetulnya ingin memberikan hasil pelajaran hari ini via video, tapi kok HP saya tidak mensupport ya. Tidak support gitu lah. Jadi kita mengakhirinya dulu itu pada nilai visit, terus awal-awal itu memang video call, murni video call, kita tidak ada istilahnya itu berkomunikasi langsung, ketemu langsung itu tidak. Jadi setelah itu kita visit, terus tahu anak-anak itu ternyata anak-anak itu di rumah ada yang sudah mungkin bosan, terus cuma ketemunya orang-orang itu saja, orang tuanya, kakak adiknya lah gitu. Setelah berjalannya waktu, setelah beberapa bulan kita sedikit memberanikan diri untuk itu visitasi dulu. Iya, visitasi kekurangan orang tua sama ini apa. Terus ternyata itu kalau untuk anak usia dini, kalau untuk daring begitu kurang feelnya kurang support. Jadi kita itu inginnya anak-anak itu sudah bisa begini, tapi dengan orang tua biasanya kan bisanya misal ini gitu seadanya orang tua, sebisanya orang tua lah. Jadi kan goalnya kita itu kurang. Terus goalnya kita kurang, berjalannya waktu kita itu ada rombongan belajar kecil yang kita awalnya ke rumah murid yang berdekatan, kita jadikan satu. Kita di situ diberikan materi yang sesuai kebutuhan anak-anak. Terus kita ternyata anak-anak suka. Dan anak-anak itu ketemu teman-temannya itu jadi kok disuruh mengerjakan ini, disuruh mengerjakan itu lebih responsif lebih respon, lebih cepat ya, gatean gitulah. Kalau orang Jawa gatean gitu ya. Jadi ya kita itu ya ada sedikit ternyata itu kesulitan orang tua itu ternyata ada di sini kita sudah paham sedikit Pak Dani. Jadi setelah kita tahu itu, kita kan juga memberikan materi yang sesuai lagi supaya orang tua juga bisa mengikuti, kita juga enak untuk dalam penilaian. Jadi kita itu ya inginnya, berdoanya ya pandemi lekas hilanglah dari sekarang dari seluruh permukaan bumi begitu ya. Harus Oke. Kita inginnya itu supaya anak-anak itu biar sosialnya itu juga bagus. Karena kalau hanya mengerjakan tugas HP nanti kan takutnya kayak ketergantungan gitu Pak Dani. Jadi kan itu membuat sosio emosinya anak, juga perkembangan anak-anaknya juga ada sedikit hambatan gitu. Oke, jadi ya gimana caranya bisa benar-benar putar otak untuk bisa memahami kebutuhan anak-anak tentunya. Kita buat sebisa mungkin yang kreatif gitu, kreatif dan orang tua bisa mengikuti dengan baik juga. Oke, apalagi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, perhatiannya harus lebih ekstra ya. Dan juga kebutuhan anak-anak kan juga berbeda. Kalau yang umum kan tahu biasanya hanya ini gitu. Kalau khusus kan lebih ekstra, lebih harus ini memahami karakter anak-anak juga. Oke. Nah, kembali lagi ke Bu Vena. Kalau misalnya tadi untuk awal preparation-nya aja sudah lumayan panjang nih. Step yang kedua dan ketiga apa nih kira-kira yang harus dilakukan untuk memahami dan juga melaksanakan proses blended learning ini? Iya. Tadi ada yang saya kelupaan nih Kak Daniel. Di tahap persiapan yang juga salah satunya itu saya pengen highlight di sini dan juga menurut saya ini penting, yaitu adanya panduan informasi untuk orang tua nih. Oke. Kenapa saya rasa ini penting? Karena gini, di sini orang tua punya peran baru sebagai pengajar di sini, pendamping dan juga sekaligus pengajar. Karena orang tua nggak cuma hanya mendampingi, melihat gitu kan, enggak. Tapi mereka tuh juga ikut bermain dengan anak. Tapi ketika bermain itu tidak semua orang tua kan punya skill mengajar atau basic mengajar, karena nggak semua punya basic pendidikan seperti itu. Nah, maka di sini penting banget buat
lembaga buat guru itu bisa membuat satu buku panduan informasi kepada orang tua. Jadi panduan informasinya itu tidak hanya berisi kaitannya dengan deskripsi kegiatannya atau materinya begitu ya. Materinya, bahan ajarnya, tapi saya rasa penting untuk lembaga itu bisa menyusun panduan kaitannya dengan pendekatan kepada anak Kak Daniel. Pendekatan kepada anak ini maksudnya seperti apa? Contoh ketika anaknya bermain nih, diberi kegiatan oleh gurunya, hari ini kegiatannya meronce. Nah, orang tuanya ketika di situ perannya harus seperti apa? Ada panduan informasi yang menyatakan Bunda ketika anak bermain bisa loh juga ikut mengerjakan meronce. Jadi menyediakan dua piece atau dua item paket, itu gitu ya, paketnya seperti ya. itu. Dengan seperti itu anaknya tidak merasa sendiri, anaknya merasa ditemani oleh bundanya. Ketika anaknya meronce, bundanya meronce. Lalu setelah itu selama bermain apa yang dilakukan? Ajaklah anak untuk berbicara, ajaklah anak untuk ngobrol atau bertanya. Dalam ilmu PAUD itu ada seni pertanyaan provokasi, memprovokasi anak. Seperti itu Kak Daniel. Pertanyaan provokasi ini bukan buat memprovokasi anak buat melakukan hal negatif ya. Kalau kita dengar kata provokasi apa ini bukan. Pertanyaan provokasi ini adalah pertanyaan yang menantang anak untuk bisa berpikir kritis, untuk bisa berpikir ketika dia bermain. Nah, contoh ketika dia meronce, disediakan 10 kancing, mama 10, anak 10, seperti itu. Lalu akan ada tali ya, kalau meronce lalu akan talinya dimasukkan ke kancingnya, lalu disusun satu persatu seperti itu. Nah, pertanyaan provokasi apa nih yang bisa diberikan mama ke anak? Ditulis di panduannya. Oh, pertanyaan provokasinya, Dek, kalau mama tambah 2 kancing lagi, nanti kira-kira hasil ronceannya lebih panjang atau lebih pendek ya? Lalu di situ anak akan seperti apa? Anak akan belajar, anak akan berpikir. Kalau ditambah lagi, kalau dia belum tahu jawabannya, orang tua jangan langsung menjawab. Harusnya kan logikanya ketika kancingnya ditambah akan lebih panjang, seperti itu. Coba ya, mama tambah punya adik 2, punya mama tetap 10. Kita coba berlomba memasangkan roncenya, nanti kita lihat siapa yang lebih panjang ya. Nanti ketika sudah selesai dilihat, oh punya adik lebih panjang, kok punya adik lebih panjang, kenapa ya Dek ya? Nah seperti itu. Karena sesimpel panduan informasi dengan berbicara, ngobrol, bahkan dengan satu kegiatan bermain aja itu sudah bisa menstimulasi banyak aspek perkembangan anak dengan hanya satu kegiatan saja, seperti itu. Dengan meronce, anaknya bahasanya terlatih karena diajak berbicara, ngobrol. Lalu kognitifnya kan ditanya dengan konsep panjang dan pendek tadi. Kok bisa lebih panjang ya? Kok bisa lebih pendek ya? Kok bisa? Oh, karena ada lebih banyak kancing dan lebih sedikit kancing, seperti itu. Lalu juga kaitannya dengan selain bahasa, kognitif motorik halusnya, karena meronce kan ya, kaitannya dengan koordinasi tangan, koordinasi mata, seperti itu. Jadi aspeknya tidak cuma satu yang akan distimulasi. Dengan dibantu ngobrol sama mama atau ayahnya, didampingi orang yang lebih dewasa, bahkan dengan satu kegiatan sederhana bisa menstimulasi banyak aspek perkembangan anak, seperti itu. Itu tadi tambahan untuk tahap persiapannya begitu ya. Nah, kalau kemudian nih untuk tahapan yang kedua, apa nih yang harus dilakukan? Pelaksanaan ini nanti yang lebih banyak berperan itu dari yang saya coba amati adalah orang tua, karena ketika pelaksanaan ya, ketika nanti guru juga berperan ketika nanti mereka akan melaksanakan pembelajaran, tapi karena di sini anak akan lebih menghabiskan banyak waktu dengan orang tua, nanti di sini bagaimana anak itu diberi kemerdekaan untuk bisa memilih, gitu, untuk bisa diberi pilihan, lalu mereka akan memutuskan ketika Dek hari ini kita mau belajar sama contoh Miss Vena, kita mau belajar tentang meronce tadi, adik mau nggak? Oh, anaknya mau, oke, kita akan ikuti. Adiknya mau atau enggak? Ternyata aku mau belajar yang lain, gitu, seperti itu. Tapi hari ini kegiatan meroncenya dengan banyak ini loh, adik belum pernah main ini kan, dicoba dulu, diberikan, nanti Pak Putra akan membagikan kaitannya dengan arahan-arahan batasan di mana orang tua itu bisa mengajak anak
untuk berkegiatan tanpa kita melebihi batas kaitannya dengan tanpa kita harus memaksa. Kalau memaksa itu dia kan melewati batas ya. Orang tua harusnya nggak boleh memaksa anaknya. Nanti Pak Putra akan sharing itu. Kalau saya lebih ke bagaimana kita memberikan kemerdekaan anak agar dia melakukan segala sesuatu dengan hati yang nyaman. Lalu ketika berkegiatan juga akan lebih nyaman nantinya hasilnya. Lalu selama pelaksanaan tersebut nanti anak distimulasi tadi dengan ketika didampingi itu diberikan waktu untuk bisa memberikan ide-ide tambahan. Adik, setelah ini kita mau ngapain ya Dek gitu. Anaknya diberikan kesempatan, diberikan waktu gitu. Kaitannya dengan hal-hal baru yang kira-kira bisa dimunculkan anak. Lalu di tahap selanjutnya di pasca pelaksanaan ini Kak Daniel nanti akan masuk di tahap pelaporan dan penilaian Kak Daniel. Jadi di sini nanti di tahap pelaporan dan penilaian ini bagaimana orang tua akan berperan untuk tadi selama tahap pelaksanaan juga sambil mendokumentasikan anaknya belajar dan bermain. Nanti di tahap pasca pelaksanaan itu akan dilaporkan kepada gurunya. Seperti itu. Nanti itu akan dilaporkan kepada gurunya. Nanti gurunya akan menentukan kaitannya dengan dikirimkan dalam bentuk apa, lalu dikirimkan melalui media apa, lalu teknisnya akan seperti apa. Itu pasti sudah dirancangkan dari tahap awal tadi, persiapan tadi. Lalu selanjutnya setelah itu diberikan kepada guru, guru akan melihat, guru akan menganalisis dari progresnya ya, melihat progresnya itu seperti apa, melakukan penilaian terhadap setiap bentuk laporan yang diberikan orang tua. Disinilah guru akan bekerja melakukan penilaian. Guru akan melihat sejauh mana proses perkembangan anak tersebut. Anak dengan segala kondisi yang ada berdasarkan juga. Jadi di sini penilaian tidak hanya untuk anak juga. Jadi dengan penilaian ini selain dia menilai kemajuan anak, dia juga bisa melihat sejauh ini proses pembelajaran yang dia sudah kemas susun kaitannya dengan blended learning ini apakah udah efektif atau belum nih. Melihat dari progres anak tersebut. Kok di sini kok nampaknya padahal contoh bulan kemarin aja anaknya bisa mengikuti kegiatan loh kok di bulan ini dengan tema ini dan dengan model pembelajaran ini kok nampaknya ada penurunan nih keterlibatan. Berarti guru harus putar otak lagi. Ini dijadikan dasar untuk evaluasi bagi guru, tidak hanya untuk anaknya tapi juga untuk program pembelajarannya. Seperti itu. Jadi melalui tadi proses persiapan yang sudah panjang, nah semoga dari implementasinya tadi bisa diharapkan dimengerti ya bagaimana progres pertumbuhan anak terhadap materi yang sudah diberikan oleh guru. Tapi jangan lupa juga untuk para orang tua mungkin di sana seperti yang beberapa waktu lalu sudah selalu ditekankan, ketika memberikan pelaporan jangan lupa ya dituliskan seril mungkin ya begitu ya. Jadi dalam hari itu anak itu mood atau enggak, marah atau enggak begitu Pak. Jadi biar benar-benar bisa terpantau istilahnya ya. Jangan diada-ada, dibaik-baikan semuanya. Tahu-tahu nanti ada hal-hal yang missing malah kasihan untuk anaknya sendiri begitu ya. Oke, nah kemudian nih Daniel mau tanya juga untuk tips and triknya terkait pelaksanaan blended learning ini. Kalau dari Pak Putra sendiri, bagaimana nih Pak Putra bisa memberikan tips and triknya terhadap rekan-rekan sama guru, terutama apalagi Pak Putra ini kan mengatasinya untuk anak-anak ABK begitu ya. Bagaimana selama ini supaya blended learning-nya ini bisa terlaksana dengan baik? Kalau tips ya Pak Daniel, kita itu ya itu tadi yang Bu Vena sudah beritahu tadi. Sebisa mungkin orang tua itu kita kan sudah diberi tenggang waktu, misal hari ini sampai jam 6 sore, jam 7 sore lah, jam 7 malam maksudnya. Nah itu apa itu sebisa mungkin apapun yang terjadi dalam hari itu, apa itu anak itu hasilnya itu dilaporkan. Entah itu dia mau mengerjakan atau tidak, dia mengerjakan rapi atau tidak, dia mengerjakan apa itu dengan semangat atau tidak, itu kalau bisa sebisa mungkin dilaporkan apapun yang terjadi, seril mungkin, supaya kita juga apa itu
setelah itu kan kita melakukan penilaian. Jadi kita penilaiannya itu tidak ngawang lah begitu. Kita itu sereal mungkin, jadi kita bisa progresnya hari ini si anak ini, minggu ini, bulan ini jadi bagus. Jadi materi kita itu sudah terlaksana dengan baik. Setelah itu kita bulan depan lagi kita buat lagi sekreatif lagi, sebaik mungkin, juga sebisa mungkin, kalau orang tua sesimpel mungkin yang mudah dipahami. Itu juga menjadi tantangan untuk kita. Gimana caranya kita membuat, misal kita beri link YouTube atau kita beri video yang singkat, kita beri petunjuk-petunjuk. Misal kita kalau harus mengerjakan kesenian membuat kupu-kupu, kita ada prosesnya begitu. Setelah itu hasilnya bagaimana, anaknya mau mengerjakan atau tidak, yang penting itu dilaporkan. Apapun yang terjadi itu harus dilaporkan. Setelah itu kita menganalisa, kita mengolah data jadi enak, supaya kita nanti saat rapotan, hasil rapotan itu kita memberi saran, memberi masukan, kita memberi seperti saran-saran, info lagi untuk anak ini, kita belajar lagi selama di rumah itu bagaimana. Jadi supaya orang tua dan kita itu juga tahu progresnya anak itu. Ternyata misal di seni itu berarti kita harus genjot di seni. Misal suka yang olahraga, sport, ya kita genjot di situ juga. Apapun sesuai dengan anak suka, supaya anak juga mau mengikuti dengan baik. Di rumah tidak juga membuat masalah di rumah membuat masalah baru di rumah gitu, supaya kita sama-sama enak, kita menerima hasil juga enak, kita pelaporan ke dinas juga enak, supaya kita itu saling melengkapi gitu. Itu kalau tipsnya itu supaya hasilnya hasil yang terbaik. Kita untuk laporan ke anak-anak baik, kita laporan ke dinas juga baik begitu Pak Daniel. Perkuat koordinasi lah ya. Iya, koordinasi antara antara pihak sekolah dengan pihak orang tua dengan pihak keluarga anak-anak gitu. Oke, nah kalau dari Miss Vena sendiri, bagaimana nih tipsnya? Kalau dari aku mau sharing sih Kak Daniel. Jadi yang sering aku dengar dari teman-teman saya yang sebagai pengajar itu kaitannya dengan proses komunikasi seperti itu, kaitannya dengan bagaimana orang tua akan melaporkan perkembangan anaknya. Kesulitannya itu seperti itu, orang tua ada kesulitan penguasaan gawai teknologi, lalu juga ini kaitannya dengan teknisnya. Mereka kadang juga selain tidak paham dengan gawainya, mereka juga tidak paham konten materinya. Ternyata Kak Daniel seperti itu. Ternyata buat orang tua sendiri memahami materi, ini anak usia dini loh, padahal ya kita selalu mikir ini sesimpel pelajaran anak usia dini, tapi ternyata ketika mereka memahami bahan ajarnya, Miss ini maksudnya apa ya? Seperti itu jatuhnya. Harusnya digimanain gitu loh. Eksekusinya seperti apa, mereka bingung. Lalu biasanya mereka akan menggunakan yang paling umum itu grup WhatsApp ya Pak Putra ya, untuk proses komunikasi dan juga wadah untuk manajemen pembelajarannya, untuk pertukaran informasi jadwal, untuk pemberian bahan ajar seperti itu, memberikan dokumentasi penilaian. Nah di sini aku mau sharing salah satu learning management system. Jadi bagaimana dalam pembelajaran blended learning ini, learning management system atau kita singkatnya LMS seperti itu bisa digunakan bagi guru jadi wadah. Ini sesimpel seperti masalah gini, kadang ada orang tua itu ada bermasalah dengan gawainya. Tidak semua orang tua gawainya itu mumpuni. Contoh sesimpel masalah memori. Nggak semua memorinya cukup untuk menerima bahan ajar, dokumen-dokumen dari guru. Kadang ada yang memorinya hanya sedikit, hanya 32 giga atau hanya berapa giga gitu. Seringnya itu hilang malah. Terus ketika hilang mereka akan minta ke gurunya lagi. Tidak bisa dibuka atau gimana? Tidak bisa dibuka. PDF-nya bermasalah gitu. Itu kan nggak efektif ya. Jadi butuh yang namanya wadah di sini. Nah, aku mau kenalkan itu ada yang namanya Google Site. Oke. Ya, Google Site ini nanti mungkin kalau di sini ada pendengar yang jadi guru atau pendengar yang orang tua juga bisa menyarankan ke gurunya. Google Site ini
adalah platform dari Google. Jadi sesimpel kita pasti punya akun Gmail kalau kita punya smartphone. Nah, dengan menggunakan Google Site ini, mereka bisa membuat website pribadi sebagai wadah dari berbagai komponen yang tadi saya ceritakan dalam blended learning ini untuk bisa di-upload di situ. Google Site ini platformnya free, ini gratis kok. Jadi guru atau mungkin nanti orang tua coba Google deh, ketik aja di Google yang namanya Google Site, Google SITE, Google Site seperti itu, nanti akan keluar platform Google Site di mana di situ tampilannya sangat sederhana. Di situ mereka bisa menampilkan kaitannya dengan bahan ajar, link ajar, mereka bisa menampilkan penilaian, dokumentasi portofolio siswa. Lalu di situ juga mereka bisa memberikan pengumuman. Aku mau coba tampilin. Masih ada waktu kah Kak Daniel? Kita masih ada waktu sekitar 8 menit sebelum tutup, mungkin bisa gitu ya. Aku biar jadi kesannya saya nanti bersama Pak Putra ini di sini nggak hanya sekedar ngasih kayak gambaran aja sih. Kalau katanya Bu Tejo biar solutif. Jadi mau solutif begitu ya. Oke. Solutif gitu. Sambil dipersiapkan ini Ibu Vena ada sudah bertanya di sini melalui WhatsApp-nya, yaitu ada Ibu Mita di Blotongan. Nah, saya guru TK. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembelajaran blended learning ini, apakah mungkin PG PAUD UKSW ada fasilitas atau ada khusus begitu? Oh ya, terima kasih Bu siapa ya tadi ya? Mita. Oh Bu Mita, Iya. Terima kasih Bu Mita. Kami dari PG PAUD UKSW, kami sering mengadakan seperti layanan-layanan seperti webinar, dan itu gratis. Itu sudah beberapa kali kami sediakan kaitannya dengan pelatihan, workshop atau webinar seperti itu secara free, dan biasanya informasinya kita akan posting di FB PG PAUD dan juga di Instagram PG PAUD UKSW. Nanti boleh dicari Bu Mita di Facebook PG PAUD UKSW dan juga Instagram PG PAUD UKSW. Kami sering memberikan informasi-informasi kaitannya dengan penyelenggaraan, kaitannya dengan webinar-webinar seperti itu. Kami juga sering berkoordinasi, bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga TK di Salatiga, tapi memang belum semua Kak Daniel, karena kami kan juga sering koordinasinya, kolaborasinya biasanya dalam konteks magang seperti itu. Jadi sejauh ini kami hanya memberikan kepada TK-TK yang sudah bermitra magang dengan kami seperti itu. Tapi kami usahakan untuk bisa menjangkau lembaga-lembaga lain, sehingga nanti guru-guru dari lembaga lain boleh kok akses ke akun PG PAUD UKSW kami seperti itu. Oke, update-update aja terkait medsosnya PG PAUD begitu Iya, ya. seperti itu, main-main Apalagi ayah bunda di Promosi rumah. ini, Bu. Promosi. Oke. Manfaatkan dong sebaik mungkin. Oke, sudah ada yang bisa ditampilkan mungkin? Oh sudah ini. Oke, bisa diarahkan ke kamera sini mungkin bisa. Nah, Ini ya. Iya. Oke. iya, didekatkan saja Sama diri. boleh. Oke. Ini saya jadi gagal fokus. Oke. Di ini tampilannya sangat simpel. Tadi saya buat nggak sampai 30 menit Kak Daniel. Jadi ini sitesgoogle.com. Nah, di sini setiap orang yang punya akun Gmail nanti bisa lihat di situ dan bisa membuat baru. Di situ sudah ada template-nya Kak Daniel. Jadi guru-guru hanya tinggal menambahkan saja, sesimpel menambahkan ini. Contoh, saya membuat kelas apel TK Elisa Salatiga. Saya ketik judulnya, lalu di sini saya buat contoh, Hello Kids, bulan Februari ini kita akan bermain dan belajar tentang binatang kupu-kupu, butterfly. Saya bisa memberikan kaitannya dengan apakah kamu pernah melihat kupu-kupu, dari mana munculnya kupu-kupu, lalu apakah kamu tahu, kalau belum ayo kita cari tahu sama-sama. Lalu di sini saya memberikan jadwal kelas minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, saya bisa tambahkan GIF di sini, saya bisa menambahkan foto-foto, begitu ya. yes. Nanti kalau buat guru bisa menambahkan buat assessment, dokumen selama pelaksanaan kegiatan bisa ditampilkan di sini. Lalu di sini ada about me tentang teachernya, ada resource sumber bahan ajar. Oke. Di sini saya bisa nanti menambahkan link lesson plan saya. Oke. Saya bisa menambahkan link upload dokumentasi. Saya juga bisa menambahkan link bahan ajar. Kira-kira bahan ajar apa selain dari guru yang bisa dimanfaatkan oleh orang tua? Oh begitu, jadi ya lumayan membantu lah Iya, ya karena untuk waktunya penyediaan. sangat singkat, saya tidak bisa memberikan banyak, tapi semoga nanti orang tua cari tahu sendiri, karena ini platformnya sudah sangat
luas dan mudah untuk diakses. Gratis lagi. Iya, gitu. Itu yang paling penting kayaknya untuk masa-masa seperti free ini. itu, Mas. Iya. Oke, terakhir sebelum kita akhiri untuk pertemuan sore hari ini, untuk Pak Putra, apa nih yang mau disampaikan kepada orang tua atau mungkin rekan-rekan guru di sana yang pada saat ini sedang mendampingi para peserta didik dalam online learning ini? Kalau saya untuk guru ya, Pak Daniel, ya kita pertama kita doakan supaya pandemi lekas berakhir, supaya kita nanti bisa bersosialisasi dengan teman-teman guru, juga dengan murid-murid. Setelah itu kan kita bertemu lagi, kita bisa membuat pembelajaran yang lebih baik lagi. Sedini mungkin kita membuat pembelajaran yang baik, supaya nanti ke jenjang berikutnya juga anak-anak lebih suka, optimal optimal juga belajarnya senang gitulah. Itu kalau ya itu saya tipsnya ya, tips ya untuk guru itu supaya itu kita dalam menunggu hasil anak-anak kita harus sabar, meskipun saat apa itu di rumah waktu sudah jam segini, kita biasanya di rumah gini ya, kita saat nanti orang tua mengirim hasil tugas, kita feedback, respon yang baik langsung saat itu juga, supaya orang tua itu seperti juga diperhatikan. Aku sudah mengirimkan tugas, misal sudah pulang kerja capek, kita direspon dengan yang baik dari pihak sekolah juga dari pihak guru. Oke. Jadi handphone jangan lupa on 24 jam non-stop. Saya ini paketan ini nganut terus ini, Pak Dani. Istilahnya ngedur terus gitu ya. Ngedur terus. Oke. Kalau untuk Bu Vena sendiri, apa nih yang mau disampaikan dalam hal ini kepada orang tua atau mungkin juga rekan-rekan sama pendidik? Baik, untuk rekan-rekan sekalian, para pendengar Alisa, baik yang berperan sebagai orang tua, baik yang berperan sebagai pengajar, khususnya untuk anak usia dini, ngobrol lah, berkomunikasilah satu sama lain agar kita bisa sama-sama mengetahui nih yang dibutuhkan satu sama lain apa. Setelah itu pecahkanlah sama-sama kaitannya dengan apa yang dibutuhkan ini, carilah solusi yang sama-sama untuk kedua belah pihak, seperti itu. Lalu kalau contoh ada kaitannya dengan saya benar-benar nggak bisa Bu ngikutin, ini saya butuh bekerja, lalu ini saya juga tidak paham, tolong itu segera dikomunikasikan dengan guru, dengan pengajarnya dulu, karena guru ini kan yang paling paham sama anaknya, seperti itu. Guru yang paling mengerti kira-kira untuk karakteristik anak ini, kira-kira pendekatan apa lagi nih yang bisa diberikan, seperti itu. Sharinglah satu sama lain dalam pembelajaran BDR untuk anak usia dini ini, kaitannya dengan blended learning, ini secara daring, harus tatap muka. Saya merasa yang penting adalah bagaimana mempersiapkan anaknya ini dulu untuk mau belajar, lalu setelah itu kita akan siapkan komponen-komponen pendukungnya, seperti itu. Lalu juga saya mau menambahkan yang Pak Putra tadi, boleh juga loh sosialisasi dari sekolah ke orang tua, sosialisasi kira-kira yang perlu dilakukan apa aja, orang tuanya diberi bekal-bekal, diberi arahan, arahan biar mereka itu sepemikiran, sepemahaman, seperti itu. Oke, yang penting, yang utamanya juga sekali lagi komunikasi. Kemudian koordinasi juga, begitu ya. Sama-sama bisa membangun untuk kemajuan pembelajaran putra-putri yang di rumah ya. Kita bisa sama-sama mengerti bagaimana pandemi COVID-19 ini benar-benar mengubah semua habit kita dulunya menjadi pembelajaran yang lebih baik pastinya ya. Karena apalagi kita tahu bahwa selama pandemi COVID-19 ini kita benar-benar belajar secara cepat dalam segala hal ya. Oke, begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Vena dan juga Pak Putra sama-sama atas kesempatannya untuk sore hari ini bisa berbagi dengan sahabat Alisa. Nanti kita tunggu lagi mungkin waktu-waktu yang akan datang untuk bisa saling sharing-sharing lagi bersama sahabat Alisa. Kalau misalnya mungkin sudah ada temuan-temuan baru mungkin atau mungkin ada metode-metode baru begitu ya, supaya kita tetap selalu up to date dengan semua teknologi ataupun perkembangan yang ada begitu. Baik sahabat Alisa, terima kasih untuk kebersamaannya dan jangan kemana-mana, tetap menyatu di 103.9 Alisa FM The Victoria Station. Cinta sejati tumbuh dalam keluargaku.